Perintah Kaisar Naga, Bab 6938-6941. Kekuatan ilahi yang luar biasa dari seorang Dewa Emas Agung menghantam seluruh kota bintang jatuh. Aura Taois yang mendominasi ini, yang berasal dari klan Dewa Liu Chen, sangat mengerikan, sama sekali berbeda dari kekuatan Dewa Palsu yang tidak lengkap dan lemah dari surga ke-22. Pola energi nuklir ekstraterestrial paling murni menyebar di langit seperti jaring laba-laba emas, mengunci setiap helai energi spiritual di dunia. Seluruh ruang hampa dipenjara oleh lapisan pola ilahi yang tebal. Bahkan debu yang melayang dan angin yang berhembus pun membeku sepenuhnya, semuanya diam, sunyi senyap dan mencekam. 10.000 kaki di atas langit, seorang jenderal dewa yang mengenakan baju zirah ilahi berlapis emas berdiri melayang di udara, tatapannya sedingin es kuno, memandang rendah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya. Kesombongan yang berakar pada garis keturunan ras dewa itu seperti dewa agung yang memandang rendah semut rendahan, dengan sikap meremehkan dan acuh tak acuh. Pria ini tak lain adalah Jenderal Dewa Batu Hitam, kultivasinya di tingkat kelima alam Dewa Emas Agung telah diasah hingga sempurna. Pola-pola emas berputar dan mengalir di sekitar tubuhnya seperti sungai emas yang bergelombang, setiap gumpalan auranya yang meluap sebanding dengan gunung yang menjulang tinggi, tekanannya yang berat menyebabkan seluruh langit sedikit tenggelam dan awan-awan hancur berkeping-keping. Di sampingnya, dua penjaga dewa-dewa emas agung tingkat keempat berdiri berjaga, baju besi ilahi mereka berdentang, celah-celah di baju besi mereka memancarkan aura merah darah yang dingin. Mereka semua adalah elit yang telah menjaga perbatasan sepanjang tahun, bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, tangan mereka berlumuran darah kultivator lintas alam dan makhluk asli. Di wilayah perbatasan surga ke-23, di mana ketertiban dimonopoli oleh para dewa, tim patroli 3 orang ini adalah penguasa surga yang tak terbantahkan, memegang kekuasaan hidup dan mati atas makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Ratusan ribu kultivator di kota bintang jatuh terdiam, kepala tertunduk, tubuh gemetar tak terkendali, hati mereka dipenuhi teror yang luar biasa. Sudah berakhir. Semuanya benar-benar berakhir. Di dalam kedai teh pinggir jalan, pelayan yang tadinya begitu ceria dan banyak bicara, kini pucat pasi. Kakinya lemas, dan ia jatuh tersungkur di lantai kayu, rahangnya mengatup dan suaranya gemetar tak terkendali. Itu Jenderal Dewa Batu Hitam dari klan Dewa Liu Chen. Seorang Dewa Emas Agung tingkat peringkat 5 sejati. Teknik pembakaran surga klan dewanya menyapu seluruh perbatasan. Dia telah membunuh setidaknya 800, jika bukan 1000, kultivator lintas alam, tanpa satu pun yang selamat. Para kultivator di sekitarnya memucat, menghela napas putus asa dengan suara pelan. Suasana keputusasaan dengan cepat menyebar di antara kerumunan. Orang-orang dari alam bawah ini terlalu sembrono. Mereka tidak tahu batasan mereka sendiri, berani menyembunyikan jejak mereka dan melintasi alam surgawi di tempat suci seperti kota bintang jatuh. Mereka sedang mencari kematian. Kekuatan tempur Dewa Emas Agung tingkat 4 atau 5 jauh melampaui pemahaman alam bawah. Jangankan orang asing yang tidak diketahui asal-usulnya ini, bahkan penguasa kota bintang jatuh kita, dengan 10.000 tahun kultivasi yang berat sebagai Dewa Emas Agung tingkat 3 puncak, hanya bisa tunduk dan gemetar di hadapan Jenderal Dewa Batu Hitam. Tidak ada harapan, sama sekali tidak ada kesempatan. Setelah terkunci oleh indera ilahi dan terikat oleh kehampaan, bahkan Raja Abadi setengah langkah pun tidak akan bisa melarikan diri. Seluruh kota dipenuhi dengan pesimisme dan desahan, lapisan demi lapisan penindasan menyelimuti langit dan bumi, seolah-olah bahkan langit pun telah gelap, membuat sulit bernapas. Di sudut kedai teh, tubuh Aemon menegang, alisnya berkerut rapat, lapisan tipis keringat dingin merembes dari telapak tangannya. Untuk pertama kalinya, hati Dao kunonya bergetar hebat. Ia telah melintasi zaman yang tak terhitung jumlahnya, menyaksikan banyak jenius dan penguasa, dan banyak pertempuran yang terjadi dalam keadaan genting, namun saat ini, hatinya tenggelam ke dasar, dipenuhi dengan keseriusan yang tak terbatas. Seorang Dewa Emas Agung tingkat 5. Jika seorang jenderal patroli biasa yang dikirim oleh ras dewa ke perbatasan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, seperti apa keberadaan yang mengguncang langit dan bumi dari pemimpin klan tingkat 7, yang memerintah seluruh 23 langit. Memikirkan hal ini, Aemon merasakan hawa dingin merayap ke dalam hatinya. Agnes, yang mengenakan pakaian putih bersih, kini tegang, matanya yang jernih dan dingin dipenuhi dengan keseriusan yang mendalam. Secara naluriah, dia melangkah setengah langkah kecil ke depan, tubuhnya yang ramping diam-diam menghalangi ketujuh dewa abadi itu, membentuk penghalang yang sunyi. Ia dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang luar biasa dan menindas yang mengikatnya. Energi spiritual yang mengalir di sekitarnya benar-benar membeku, dan sirkulasi fondasi daunnya sangat sulit.
Seolah membeku dalam es abadi, di bawah tekanan murni dan tak terbatas dari Dewa Agung Emas yang ilahi ini, ia bahkan kehilangan kekuatan untuk mengangkat tangannya atau mengalirkan energi spiritualnya. Ketujuh peri dan para pendamping mereka bahkan lebih tegang, suasana menjadi sangat tegang. Kakak tertua yang mengenakan gaun merah mengepalkan tangan gioknya erat-erat, dengan tegas melindungi keenam adik perempuannya di belakangnya, ekspresinya serius. Energi spiritualnya beredar secara halus di sekitarnya. Mengetahui kultivasinya rendah dan ia tidak berdaya untuk melawan kekuatan ilahi tertinggi tersebut, ia tetap bangga dan pantang menyerah, menolak untuk mengalah sedikit pun. Kakak kedua yang mengenakan gaun oranye, kakak ketiga yang mengenakan gaun kuning, kakak keempat yang mengenakan gaun hijau, kakak kelima yang mengenakan gaun cian, dan kakak keenam yang mengenakan gaun biru bernapas sedikit cepat, mata jernih mereka dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan yang mendalam. Mereka telah lama menjalani cobaan hidup dan mati di penjara surgawi, menjadi acuh tak acuh terhadap nasib mereka sendiri dan tidak takut akan pembantaian, namun satu-satunya ketakutan mereka adalah Dev mungkin mengalami kemalangan sekecil apapun. Azi yang mungil berpegangan erat pada lengan baju Dev, tubuh kecilnya sedikit tegang. Matanya yang jernih dan cerah menatap tanpa berkedip pada sosok berjubah abu-abu di hadapannya, hatinya hanya dipenuhi dengan satu pikiran murni dan teguh, Tuan Muda tak terkalahkan. Kami pasti akan selamat. Jauh di angkasa, Jenderal Dewa Batu Hitam mengamati kerumunan yang tak bergerak dan tak bergeming di bawah, kilatan ketidaksabaran yang kejam melintas di matanya. Selama puluhan ribu tahun, di wilayah surga ke-23, semua kultivator alam bawah dan makhluk asli, ketika melihat penjaga dewa dari ras dewa, akan berlutut dan merendahkan diri, memohon belas kasihan, serendah semut. Kelompok orang ini berani duduk diam, menghadap langsung para dewa, sebuah tindakan pelanggaran terang-terangan terhadap kekuatan dewa. Keras kepala sampai akhir. Suara ilahi yang mengerikan dan menusuk tulang menggema, mengguncang gendang telinga dan menyebabkan darah bergejolak di antara ratusan ribu kultivator di kota bintang jatuh. Karena kalian menolak untuk menyerah, maka aku akan melumpuhkan tubuh fisik dan meridian kalian, memenjarakan jiwa dan roh kalian, dan secara paksa membawa kalian kembali ke kota utama dewa untuk pengorbanan abadi. Boom! Kultivasi luar biasa dari seorang Dewa Emas Agung tingkat 5 meledak, dan energi Dewa Emas yang menyilaukan jatuh seperti air terjun setinggi 10.000 kaki, membawa kekuatan mengerikan untuk menekan segala sesuatu, menghancurkan tanah. Api emas, membawa hukum luar angkasa yang luar biasa dan tak terpecahkan, menghancurkan sedikit demi sedikit ruang hampa yang dilewatinya, membakar semua energi spiritual. Bahkan udara pun terasa hangus, gelombang panas yang menyengat menyapu bermil-mil jauhnya, mengunci Dev dan kelompoknya di sudut kedai teh, menutup semua jalan keluar. Secara bersamaan, dua penjaga dewa tingkat 4 menyerang, mengepung dan menutup seluruh area, tombak ilahi yang tajam dan dingin muncul di telapak tangan mereka. Ujung tombak memancarkan niat membunuh yang mematikan, mengeluarkan dengungan yang menusuk saat bergetar, sepenuhnya menutup ruang untuk melarikan diri, pertempuran yang menentukan langsung berakhir. Para kultivator di seluruh kota menutup mata mereka, tidak tahan melihatnya, sudah meramalkan akhir yang mengerikan bagi individu-individu ini, jiwa mereka dimusnahkan, menjadi abu. Namun pada saat langit dan bumi runtuh, niat membunuh mereda, dan semuanya benar-benar musnah. Dev, dari awal hingga akhir, ia duduk dengan tenang di kursi kayu kedai teh, posturnya tegak dan acuh tak acuh, ekspresinya benar-benar tenang, matanya tidak menunjukkan jejak krisis atau keseriusan, hanya ketidakpedulian dingin yang memandang rendah semua makhluk hidup seperti semut. Dihadapkan dengan pengepungan mematikan dari tiga Dewa Emas Agung, kekuatan ilahi yang menakutkan yang mampu memusnahkan seluruh kota, dan teror luar biasa dari semua makhluk hidup di kota itu, ia bahkan tidak memiliki energi untuk mengerahkan kekuatannya. Tidak ada penumpukan kekuatan yang mengguncang bumi, tidak ada fenomena luar biasa dari lonjakan energi spiritual, tidak ada raungan yang menggelegar. Ia hanya mengangkat matanya dengan santai, membuka bibir tipisnya, dan mengucapkan dua kata acuh tak acuh. Berisik. Kata tunggal itu mendarat, seringan kepulan asap, namun bobotnya bergema di seluruh alam semesta, menyebabkan ruang hampa di sekitarnya sedikit bergetar. Desis. Seberkas energi nuklir kuno yang sangat samar, murni, dan berwarna abu biru pekat diam-diam terpancar dari tubuh Dev, lembut namun mendominasi, jelas dan tak terpecahkan. Tidak ada ledakan dahsyat, tidak ada fenomena yang mengguncang bumi. Itu seperti angin sepoi-sepoi yang menyapu debu, bulan terang yang menghilangkan kegelapan, diam-diam menyebarkan kekuatan ilahi yang luar biasa ke seluruh dunia. Namun energi nuklir kuno yang tampaknya tidak signifikan ini, saat menyentuh energi ilahi emas yang tak terbatas, langsung menunjukkan keunggulannya dan menghancurkan segalanya. Kekuatan ilahi Dewa Emas Agung, api yang membakar langit, dan tombak pembunuh dewa yang cukup untuk menghancurkan seluruh kota bintang jatuh, hancur dan larut seketika, seperti air mendidih yang dituangkan ke salju, seperti semut yang mengguncang langit, tanpa meninggalkan jejak guncangan susulan.
Boom, boom, boom. Tiga ledakan pendek yang teredam menggema di langit, terdengar jelas oleh semua orang. Di atas sana, kesombongan di wajah kedua pengawal dewa tingkat keempat Dewa Emas Agung tetap membeku, mata mereka hampir tidak menunjukkan keterkejutan. Armor dewa mereka yang tebal dan kokoh langsung hancur dan berhamburan, pola emas yang melindungi tubuh Dewa Emas Agung mereka hancur sedikit demi sedikit, berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan semu inti ekstraterestrial yang telah meresap ke dalam tubuh mereka selama ribuan tahun langsung terkuras secara paksa, mengalir kembali dan melahap fondasi dao mereka sendiri. Mereka bahkan tidak sempat berteriak. Tubuh mereka, dari fondasi Dao Dantian hingga asal jiwa ilahi mereka, hancur lapis demi lapis. Mereka benar-benar berubah menjadi abu emas, lenyap ke dalam kehampaan yang luas, tanpa meninggalkan jejak tubuh atau jiwa mereka. Pembunuhan yang cepat dan seketika. Dua pengawal elit dewa tingkat 4 Dewa Emas Agung, yang mendominasi perbatasan dan yang tak seorang pun berani provokasi, binasa dalam sekejap, tanpa meninggalkan jejak. Dewa Emas Agung tingkat 5 yang tersisa, Jenderal Ilahi Batu Hitam, merasakan pupil matanya tiba-tiba menyempit hebat. Pikirannya bergetar hebat, dan setiap helai rambut di tubuhnya berdiri tegak. Rasa kematian yang mendalam langsung menyelimutinya. Ia meraung ketakutan, suaranya dipenuhi teror yang tak terbayangkan, kekuatan inti primordial. Kau benar-benar memiliki kekuatan primordial ekstraterestrial paling murni, siapakah kau sebenarnya? Setelah menjelajahi perbatasan selama puluhan ribu tahun, ia akhirnya merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Inti semu ilahinya, yang telah dipupuk dengan susah payah selama ribuan tahun, dan prinsip-prinsip dao ekstraterestrialnya yang dibanggakan, seperti ampas debu, kunang-kunang di bawah bulan yang terang, sepenuhnya ditekan, dihancurkan, dan dilahap di hadapan gumpalan kekuatan primordial tertinggi berwarna abu biru ini. Ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Ia dengan gegabah membakar fondasi 10.000 tahunnya dan kultivasi hidupnya, melepaskan api ilahi keemasan yang menyala-nyala saat ia menerobos kehampaan dalam pelarian yang putus asa, hanya berusaha untuk lolos dari jebakan maut ini dan melaporkan berita yang mengguncang bumi ini kembali ke kota dewa. Namun serangan Dev cepat dan menentukan, tidak meninggalkan korban selamat dan memberi musuh-musuhnya sedikit pun kesempatan untuk melarikan diri. Dev tetap duduk, posturnya tidak berubah, hanya menggerakkan ujung jarinya dengan santai, seolah-olah menyapu setitik debu. Seberkas cahaya abu biru, setipis rambut, melesat di udara, kecepatannya melampaui semua aliran dan menentang batasan ruang, menempuh 1000 mil dalam sekejap, mengejar Jenderal Dewa Batu Hitam yang melarikan diri. Swoosh! Suara robekan yang tajam dan menusuk bergema di langit. Armor pelindung Dewa Emas Agung yang terbuat dari emas, fondasi ilahi yang telah ditempa selama ribuan tahun, dan jejak primordial jiwa dewa yang ditanamkan pada Jenderal Dewa Batu Hitam, seketika tertembus, terkelupas lapis demi lapis, dan hancur berkeping-keping. Tubuhnya yang besar tiba-tiba membeku di udara, wajahnya membeku karena ketakutan dan kebencian yang luar biasa, semua kekuatan semu inti ekstraterestrialnya seketika dimurnikan dan dikosongkan. Dalam sekejap, tubuh Jenderal Dewa yang agung itu hancur, berubah menjadi abu halus yang tak terhitung jumlahnya yang terbawa angin. Tubuhnya mati, daunnya lenyap, jiwa Ni musnah, benar-benar binasa. Seluruh proses itu berlangsung kurang dari 3 tarikan napas. 3 Dewa Emas Agung yang perkasa dari klan Dewa Liu Chen, yang pernah mengintimidasi perbatasan dan menghancurkan kota bintang jatuh, benar-benar musnah, tidak ada satu pun yang tersisa. Cahaya ilahi keemasan yang memenuhi langit memudar, aura penindasan Dewa Emas Agung yang telah memenjarakan langit dan bumi menghilang, dan energi spiritual langit dan bumi yang telah lama stagnan perlahan mulai mengalir kembali, kekosongan yang hancur perlahan pulih. Langit dan bumi kembali hening. Keheningan yang mematikan. Ratusan ribu kultivator di kota bintang jatuh tetap diam dan tak bergerak, membeku di tempat, mata terbuka lebar, mulut ternganga, pikiran benar-benar kosong, bahkan napas mereka secara naluriah berhenti. Keputusasaan, ketakutan, dan penindasan yang baru saja menyelimuti kota itu sepenuhnya digantikan oleh kejutan dan keanehan yang mengerikan. Tak seorang pun dapat mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Hanya dalam 3 tarikan napas. Seorang Jenderal Dewa Alam Dewa Emas Agung tingkat 5 yang bermartabat dan 2 pengawal Dewa tingkat 4 Dewa Emas Agung. Tim patroli dewa ini, yang telah melintasi perbatasan selama ribuan tahun dan yang penentangannya tak seorang pun berani lawan, benar-benar dimusnahkan oleh seorang kultivator tingkat bawah yang tampaknya biasa saja, yang duduk tak bergerak dan menjentikkan jarinya. Ini, bagaimana mungkin? Pelayan yang tadinya terkulai di tanah, tiba-tiba mendongak, matanya merah, tubuhnya gemetar hebat, wajahnya dipenuhi keanehan dan ketidakpercayaan, hampir membeku karena terkejut. Ketujuh peri dan para pendamping mereka semuanya tercengang. Saraf mereka yang tegang tiba-tiba rileks, dan setelah kejutan awal muncul rasa kagum dan kedamaian yang mendalam.
Mata Azi yang berbinar tertuju pada sosok Dev yang menjauh, dipenuhi kekaguman murni dan keyakinan yang tak tergoyahkan, tubuh mungilnya memancarkan rasa aman. Tuan mudanya selalu tak terkalahkan, selalu mampu menembus situasi sulit dan memusnahkan semua musuh yang kuat. Dalam keheningan kota yang mencekam, Dev perlahan mengangkat matanya, tatapan acuh tak acuhnya menyapu langit yang kosong. Ekspresinya tanpa kegembiraan atau kesedihan. Setelah pembantaian, tidak ada jejak keganasan atau nafsu yang tersisa, hanya ketidakpedulian kuno. Apa yang akan menjadi kematian pasti bagi kultivator manapun di dunia, jebakan mematikan Dewa Emas Agung, baginya, tidak lebih dari setitik debu yang bisa disingkirkan. Klan Dewa Liu Chen. Para penguasa agung di surga ke-23, para Dewa Abadi Emas Agung dari berbagai ras, pada akhirnya, mereka hanyalah sekelompok semut pengkhianat yang mengandalkan sisa-sisa alam luar, mengkhianati Dao Agung surga, dan mencari nafkah di dunia ini. Dev perlahan bangkit, jubah abu-abunya berkibar tertiup angin, tak tersentuh setitik debu atau kotoran, berdiri tegak dan mengesankan di antara langit dan bumi. Suaranya tenang dan merata, namun menembus angin, terdengar jelas di seluruh kota, mencapai telinga setiap kultivator, mengguncang jiwa mereka. Mulai hari ini, klan Dewa Liu Chen, atau siapapun yang menghalangi jalanku, akan dibunuh. Dengan satu kata, ketajamannya yang kuno terungkap sepenuhnya, mendominasi dan tak tertandingi. Jalan Dev yang menentang takdir di surga ke-23, perjalanannya untuk membersihkan para pengkhianat di alam surgawi dan menggulingkan tirani ras dewa, telah resmi dimulai. Kata-katanya yang bergema di langit, bertahan lama, terpatri di hati setiap orang. Beberapa saat kemudian, seluruh kota bintang jatuh akhirnya pulih dari keterkejutannya yang luar biasa, seketika meledak dalam keriuhan besar, suara-suara bergema di seluruh kota. Gila! Benar-benar gila! Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seseorang berani membunuh jenderal dewa dari ras dewa di kota bintang jatuh. Itu adalah keturunan langsung dari pengawal dewa ras Dewa Liu Chen. Dewa surgawi tertinggi yang memegang kekuatan hidup dan mati di perbatasan. Ini telah benar-benar menghancurkan. Selama puluhan ribu tahun. Selama puluhan ribu tahun. Tidak seorang pun di surga ke-23 berani menentang ras dewa sedikit pun, apalagi membunuh seorang ahli klan dewa. Peristiwa hari ini telah sepenuhnya menulis ulang lanskap kuno perbatasan. Kepanikan dan semangat bercampur, menyapu seluruh kota. Banyak kultivator bergegas keluar dari jalanan, paviliun, dan toko-toko, menatap langit, mata mereka dipenuhi kekaguman pada sosok berjubah abu-abu yang berdiri di kota yang ramai, rasa hormat yang mendalam muncul di dalam diri mereka. Sementara sebagian orang dipenuhi kekaguman, sebagian lainnya ketakutan dan rasa takut. Jauh di dalam rumah besar penguasa kota bintang jatuh, sesosok pria parubaya berjubah hijau, dengan wajah bermartabat, tiba-tiba membuka matanya, energi spiritualnya melonjak hebat. Kultivasinya, yang berada di puncak peringkat keempat alam Dewa Emas Agung, bocor tak terkendali, menyebabkan balok dan pilar rumah besar itu sedikit bergetar dan genteng berjatuhan dengan suara gemerisik. Pria ini tak lain adalah Le Fonsi, penguasa kota bintang jatuh. Ia menatap tajam ke langit di luar kota, wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar tak terkendali, hatinya membeku. Jenderal Dewa Batu Hitam. Seluruh pasukan telah musnah. Suara Le Fonsi kering dan serak, dipenuhi rasa takut dan putus asa yang tak terselubung. Ia telah mengenal Jenderal Dewa Batu Hitam selama 10.000 tahun, mengetahui sepenuhnya bahwa jenderal tersebut memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, termasuk di antara prajurit teratas para dewa perbatasan. Bahkan jika ia mengerahkan kultivasi penuhnya dan menyerang dengan segenap kekuatannya, ia tidak akan bertahan 3 gerakan melawan jenderal tersebut. Namun, ahli tingkat atas ini, bersama dengan 2 pengawal dewa elit, dimusnahkan oleh seorang kultivator liar dari alam bawah hanya dengan jentikan jarinya, tanpa kesempatan untuk melawan. Sudah berakhir. Kota bintang jatuh benar-benar hancur. Hati si Lin Yuan membeku, seketika menyadari konsekuensi mengerikan yang akan datang. Setiap tim patroli ras dewa terikat dengan rune ilahi pelacak asal. Jatuhnya sebuah tim akan segera terdeteksi oleh kota dewa, yang akan murka dan menuntut pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab. Orang yang akan turun adalah seorang ahli tingkat atas yang jauh melampaui Jenderal Dewa Batu Hitam, dan seluruh kota bintang jatuh akan rata dengan tanah. Ras Dewa Liu Chen berdiam di kota suci inti surga ke-23, mengintimidasi semua ras dan mengendalikan seluruh wilayah perbatasan. Para penjaga dewa di bawah komando mereka masing-masing menjalankan tugasnya, memantau semua arah. Pemusnahan tim manapun akan memicu rune ilahi pelacak asal tertinggi ras dewa, sehingga tidak ada tempat untuk bersembunyi atau melarikan diri. Pada saat ini, di kota Dewa Liu Chen yang megah, di dalam aula utama ras dewa yang hikmat dan sakral. Seluruh kuil yang megah dan sunyi sejak zaman dahulu, dihiasi dengan pola-pola ilahi, tiba-tiba bergetar hebat. Kubahnya mengembang, dan tatanan kuil runtuh.
Di antara ribuan tablet kehidupan ilahi yang tergantung di dalam kuil, 3 tablet kehidupan tertinggi, berlapis emas dan melambangkan Jenderal Abadi Emas Agung, seketika hancur dan berhamburan. Serpihan emas halus melayang di udara, perlahan menghilang ke dalam kehampaan di atas kuil, melambangkan kematian total ketiga jenderal tersebut, jiwa mereka benar-benar lenyap. Kuil utama ras dewa yang selalu sunyi, megah, dan sakral itu seketika diselimuti amarah yang dahsyat dan niat membunuh yang mengerikan. Udara terasa sangat dingin. Di titik tertinggi kuil utama, sesosok dewa emas, yang telah duduk selama ribuan tahun, dengan bentuk yang sangat megah, perlahan membuka matanya yang telah lama tertidur. Lapisan demi lapisan pola emas tertinggi tingkat 7 dewa emas agung berputar-putar di sekelilingnya, dan energi nuklir luar angkasa yang menakutkan dan tak terbatas, seperti naga kuno, perlahan terbangun. Bahkan secuil kekuatan saja sudah cukup untuk membuat miliaran kultivator dewa di seluruh kota dewa bersujud di tanah, gemetar ketakutan, tidak berani mengangkat kepala mereka. Dia adalah patriark klan Dewa Liu Chen saat ini, penguasa tertinggi yang memerintah seluruh surga ke-23, memiliki kekuatan ilahi abadi. Pasukan batu hitam, semuanya binasa. Suara patriark itu rendah dan serak, membawa niat membunuh yang mengerikan, menggema di seluruh kota dewa, menyebabkan banyak kultivator dewa bergejolak amarah. Di kota bintang jatuh di perbatasan, siapa yang berani membunuh kultivator dewa dari klan dewa saya, menantang kekuatan Dewa Liu Chen. Dia telah memerintah surga ke-23 selama puluhan ribu tahun, kekuatannya menekan semua ras. Penjaga dewa klan dewa berpatroli di 4 penjuru, membantai makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Hanya klan dewa yang pernah membantai semua makhluk hidup. Tidak pernah ada preseden seorang jenderal klan dewa dibunuh oleh seekor semut. Peristiwa hari ini adalah penghinaan terbesar dalam bertahun-tahun pemerintahannya di klan dewa, tak termaafkan. Melacak sumbernya. Investigasi menyeluruh. Dekrit ilahi yang dingin dan penuh amarah itu menghantam, menggema di seluruh 9 langit dan 10 bumi, dan melintasi berbagai wilayah perbatasan. Berdengung. Di inti kota dewa, rune ilahi tertinggi yang tak terhitung jumlahnya berputar cepat, cahayanya menyala terang, menembus penghalang kehampaan yang tak berujung untuk langsung mengunci lokasi tepat kota bintang jatuh. Detik berikutnya, mata sang patriark menyala dengan niat membunuh, membuat merinding, seorang penyusup dari alam bawah. Seekor semut dari alam rendahan berani menantang kekuatan surga klan Liu Chen-ku dan membunuh jenderal dewaku. Keluarkan dekrit ilahi tertinggiku. Perintahkan para komandan dari 6 ras dewa besar untuk memimpin 30 jenderal peringkat 6 dewa emas agung dan 300 penjaga peringkat 5 dewa emas agung ke kota bintang jatuh segera. Tangkap bajingan itu hidup-hidup, ambil jiwanya, murnikan rohnya, dan persembahkan dia sebagai korban abadi. Siapapun yang bahkan sedikit pun terhubung dengannya akan terlibat, tanpa terkecuali, jiwa mereka akan dimusnahkan. Dekrit ilahi tertinggi yang agung dan kejam itu menembus lapisan penghalang kehampaan, dengan cepat menyebar ke seluruh perbatasan surga ke-23, niat membunuhnya meresap ke semua alam. Di dalam kota dewa, banyak makhluk ilahi tingkat atas yang tertidur terbangun, niat membunuh mereka yang luar biasa menyatu menjadi awan hitam tebal yang menyelimuti seluruh langit, mengubah tatanan langit dan bumi. Manuver besar dan luas yang menargetkan Dev, menyapu seluruh perbatasan, telah diam-diam terbentuk dan siap meledak. Di dalam kota bintang jatuh, menghadapi niat membunuh yang mampu memusnahkan alam yang tak terhitung jumlahnya, Dev tetap tidak terpengaruh sama sekali. Ia berdiri di jantung kota yang ramai, jubah abu-abunya berkibar tertiup angin, tatapannya dengan tenang tertuju pada area terlarang yang berkabut dan megah di kota dewa yang terletak jauh di dalam surga ke-23. Matanya hanya menunjukkan ketidakpedulian dan kedinginan. Seorang dewa emas agung tingkat 5 hanyalah seekor semut di awal perjalanannya untuk memperbaiki surga dan menentang takdir. Hari ini ia berani membunuh penjaga perbatasan di depan umum. Besok ia akan berani menghancurkan kota suci Liu Chen hingga rata dengan tanah dan membersihkan semua pengkhianat ras dewa yang telah mengkhianati surga. Aemon melangkah maju, ekspresinya serius, dan dengan sungguh-sungguh menasihati, Dev, pembantaianmu terhadap tim patroli klan dewa telah benar-benar membuat marah para petinggi klan dewa. Sekumpulan besar pengejar akan tiba dalam sekejap. Tempat ini sama sekali tidak aman untuk berlama-lama. Agnes juga mengangguk sedikit, matanya yang jernih dipenuhi kewaspadaan, dan berkata dengan lembut, fondasi klan Dewa Liu Chen tak terduga. Mereka yang menyerang barusan hanyalah pasukan perbatasan tingkat rendah. Kita harus segera mundur, mencari tempat persembunyian, mengumpulkan pecahan nuklir, mengasah kultivasi kita, memperkuat kekuatan kita, dan kemudian merencanakan langkah selanjutnya. Dev menggelengkan kepalanya sedikit, ekspresinya tenang dan terkendali, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Tidak perlu bersembunyi. Semut-semut pengkhianat ini, yang berpegang teguh pada alam luar dan mengkhianati Dao Agung, akan dibantai sebanyak yang datang.
Ia dengan santai melambaikan tangannya, dan aura abu biru yang hangat dan lembut perlahan menyebar, menyelimuti sekitarnya, dengan tenang menenangkan energi spiritual mereka yang gelisah, menstabilkan bentuk mereka yang melemah, dan menghilangkan kegelisahan dan kecemasan di hati mereka. Namun, karena mereka telah membawa pasukan mereka ke depan pintu kita, itu menghemat kita dari kesulitan mencari dan mengumpulkan pecahan nuklir. Tatapan mata Dev jernih dan berbinar, niat membunuhnya tak tergoyahkan, jalan di depannya sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Kata-kata itu belum sepenuhnya terucap dari bibirnya ketika getaran dahsyat menggema dari cakrawala yang jauh, mengguncang seluruh dunia dan menghancurkan awan. Di cakrawala yang jauh, langit yang menyala-nyala dengan cahaya keemasan menembus awan tebal, dan prajurit lapis baja ilahi yang tak terhitung jumlahnya berbaris di udara. Seperti lautan emas yang tak berujung, mereka menekan perbatasan kota bintang jatuh dengan kekuatan yang menakutkan dan luar biasa. 6 komandan dewa yang gagah perkasa, dengan baju besi ilahi mereka berkilauan dengan cahaya keemasan, berdiri di garis depan formasi. Pola emas dari Dewa Emas Agung tingkat 6 berkobar hebat di sekitar mereka, api ilahi emas berkobar tanpa henti. Masing-masing dari mereka memiliki aura, fondasi, dan kekuatan tempur yang jauh melampaui Jenderal Batu Hitam yang telah tewas sebelumnya. 30 jenderal dewa tingkat 6 dan 300 penjaga dewa tingkat 5 berdiri dalam formasi rapi di belakang mereka, barisan militer mereka mengesankan dan niat membunuh mereka luar biasa. Energi nuklir ekstraterestrial yang tak terbatas menutup langit sejauh 100 mil, memutus semua kemungkinan untuk melarikan diri. Pasukan dewa menyerbu, keheningan total menyelimuti, dan dunia dipenuhi dengan suasana yang mencekam. 100.000 kultivator kota bintang jatuh begitu ketakutan sehingga mereka semua bersujud di tanah, kepala mereka menempel erat ke bumi, bahkan tidak berani menatap langit, tubuh mereka gemetar tak terkendali. Tuan Kota Levonsi berdiri membeku di platform tinggi istana Tuan Kota, wajahnya pucat pasi, telah sepenuhnya meramalkan kehancuran kota dan malapetaka yang menanti penduduknya. Kau orang gila dari alam bawah. Berani-beraninya kau membunuh seorang jenderal dari ras dewa dan menodai keagungan Dewa Liu Chen. Kau pantas mati 1000 kali, kematian yang terlalu cepat. Komandan berwajah emas yang memimpin meraung, suaranya mengguncang tanah sejauh bermil-mil, niat membunuhnya sangat mengerikan. Cepat ikat diri kamu sendiri dan akui kesalahan, mungkin aku akan mengampuni nyawa teman-temanmu yang seperti semut. Jika tidak, seluruh kota akan terkubur bersama kalian. Dev perlahan mengangkat matanya, tatapan acuh tak acuhnya menyapu pasukan dewa yang mengesankan itu, hatinya sama sekali tidak terpengaruh. Di atas kota bintang jatuh, angin menderu mengamuk, dan dunia sunyi senyap. Kekuatan Dewa Emas yang luas, seberat lautan, turun dari langit, dengan kuat menekan seluruh kota. Itu adalah aura Taois dari seorang Dewa Emas Agung sejati dari ras Dewa Liu Chen, jauh melampaui apapun yang dapat dimiliki oleh kultivator liar perbatasan, Jenderal Batu Hitam. Jika kekuatan Dewa Pasukan Batu Hitam adalah kekuatan ganas yang mampu membakar gunung dan mendidihkan laut, maka aura penindas dari kekuatan utama ras dewa di hadapan mereka adalah hukum langit yang tak tergoyahkan, memenjarakan seluruh langit dan menjinakkan semua makhluk hidup. 100.000 kultivator kota bintang jatuh berlutut di tanah, dahi mereka menempel erat pada batu biru yang dingin, keberanian mereka untuk bahkan menatap langit benar-benar hancur. Ketakutan yang tak terbatas, seperti air es, meresap ke setiap inci tubuh mereka, membuat mereka kaku dan gemetar. Tepi bangunan yang berjajar di jalanan berderit di bawah beban dahsyat kekuatan ilahi yang menakutkan, ubin-ubin mengkilap pecah dan jatuh berlapis-lapis. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba di tanah batu biru yang kokoh, dan seluruh kota sedikit bergetar di bawah kekuatan ilahi, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Jauh di atas, formasi pasukan dewa membentang sekokoh besi, meluas ribuan mil di langit, ujungnya tak terlihat di manapun. 6 Dewa Emas Agung yang mengesankan, komandan peringkat ke-6, berdiri di inti formasi, baju besi ilahi emas mereka berkilauan dengan cahaya, lapisan pola Dao Agung peringkat ke-6 berputar-putar seperti sungai bintang. Setiap komandan telah melewati puluhan ribu tahun pertempuran di alam ilahi, pertempuran yang tak terhitung jumlahnya telah mereka lalui, fondasi Dao mereka mendalam dan sempurna, menggunakan kemampuan ilahi ekstraterestrial ortodoks. Mereka adalah kekuatan inti klan Dewa Liu Chen, menjaga perbatasan dan menaklukkan langit. Di bawah mereka, 30 Dewa Emas Agung, jenderal peringkat ke-6, berdiri di 6 arah, masing-masing memenuhi tugas mereka, membentuk segitiga pertahanan. Aura mereka halus dan mematikan, masing-masing memiliki kekuatan tempur yang mengerikan yang mampu menghancurkan seluruh medan bintang sendirian. Lebih jauh ke bawah, 300 Dewa Emas Agung Luo, penjaga peringkat ke-5, membentuk formasi pertempuran 1000 lapis, baju besi mereka berdentang, tombak ilahi berdiri tegak. Energi nuklir ekstraterestrial emas yang tak berujung terjalin bersama, membentuk lautan ilahi emas yang menutupi langit, niat membunuhnya mengerikan, membekukan segala sesuatu dalam radius 1000 mil.
Ini adalah pasukan dewa yang benar-benar tangguh, kekuatan tak tertandingi yang mampu dengan mudah menghancurkan sekte-sekte yang tak terhitung jumlahnya dan memusnahkan seluruh wilayah. Sepanjang sejarah perbatasan surga ke-23, setiap kali menghadapi pengepungan dewa sebesar ini, selalu hanya terjadi pembantaian sepihak. Tidak ada makhluk hidup yang pernah lolos. Di jantung kota yang ramai, Dev berdiri sendirian. Jubah abu-abunya yang sederhana berkibar ringan tertiup angin, tanpa noda, menciptakan kontras yang mencolok dengan pancaran ilahi keemasan yang mempesona dan mendominasi yang memenuhi langit. Ia tidak memancarkan kesombongan atau kekerasan, hanya kekuatan kacau abu-abu keunguan yang dalam dan mendalam yang perlahan mengalir dan berputar di sekelilingnya. Ia mengangkat matanya, tatapan acuh tak acuhnya perlahan menyapu pasukan ilahi yang mengesankan itu, matanya tanpa amarah atau kegembiraan, benar-benar tenang dan tidak terganggu. Tidak ada keseriusan menghadapi musuh yang kuat, atau rasa takut dikepung, hanya kedinginan acuh tak acuh seperti seseorang yang mengamati pertengkaran semut. Seorang kultivator fana dari alam rendah, yang cukup beruntung membunuh 3 pekerja perbatasan, berani melampaui kekuatan abadi klan Dewa Liu Chenku. Pemimpin bertopeng emas itu, berdiri di atas tanah, melayang 1000 kaki di atas tanah, suaranya menggema seperti lonceng, bergema hingga bermil-mil jauhnya. Wajahnya tertutup topeng yang dihiasi pola ilahi berlapis emas, matanya seperti matahari emas, tatapannya tajam dan mendominasi, membawa kesombongan dan niat membunuh tanpa ampun yang terkumpul selama puluhan ribu tahun kultivasi ilahi, saat ia menatap Dev, yang berdiri sendirian di bawah. Bakat batu hitam biasa-biasa saja, kultivasinya dangkal. Dia hanyalah semut patroli rendahan dari ras dewaku. Kematiannya di tanganmu disebabkan oleh kurangnya keterampilan, tidak layak disebut. Nada suara komandan bertopeng emas itu benar-benar menghina, setiap kata membawa kesombongan ilahi yang luar biasa. Namun kesalahanmu terletak pada membunuh anggota ras ilahiku, mengganggu tatanan dewa kami, dan menunjukkan kesombongan, menantang kekuatan surga dengan tubuhmu yang seperti semut. Hari ini, pasukan Dewa Enam Arah telah datang atas perintah kekaisaran untuk menghancurkanmu menjadi debu, mengambil jiwamu, dan memurnikan rohmu. Dengan jiwa dan darah ilahimu, kami akan mempersembahkan pengorbanan kepada kekuatan ilahi ras dewa, sebagai peringatan bagi semua makhluk hidup di surga ke-23. Saat kata-kata dingin dan mendominasi itu terucap, aura seluruh pasukan dewa melonjak, niat membunuh mereka sangat kuat. Bas! 300 penjaga dewa peringkat 5 secara bersamaan membentuk segel tangan, dan rune ilahi emas yang rumit dan berkilauan tak terhitung jumlahnya muncul dari kedalaman kehampaan. Terjalin dan berlapis-lapis, mereka langsung membentuk sangkar penjara dewa kolosal yang menutupi seluruh kota bintang jatuh. Formasi agung pengunci surga. Rantai emas yang tak terhitung jumlahnya membentang di langit dan bumi, tersusun rapat dan bertumpuk, menutup ruang hampa ke segala arah, memutus semua pergerakan, pelarian, dan teleportasi. Ruang hampa sepenuhnya terkurung oleh rune ilahi. Penghalang spasial itu sekokoh besi ilahi kuno. Bahkan seorang ahli Dewa Emas Agung tingkat 7,5 langkah, yang terperangkap dalam formasi ini, akan kesulitan menembus ruang hampa. Kemudian, 30 jenderal Dewa tingkat 6 secara bersamaan mengangkat tangan mereka, mengaktifkan Dewa kelahiran mereka. 30 api ilahi yang membakar dan menyala-nyala ditarik dari ruang hampa luar, berubah menjadi 30 sungai api emas yang mengalir tanpa henti, melintasi langit, gelombang panasnya membakar ruang hampa. Di mana api itu lewat, semua energi spiritual langit dan bumi terbakar. Ruang terus berputar dan meledak. Panas yang melonjak, membawa kekuatan penghancur, dengan panik menyapu dan menghancurkan ke arah Dev. Gerakan pembunuh yang paling mengerikan pada akhirnya adalah formasi pembunuh pamungkas yang dilepaskan oleh 6 komandan tingkat 6. 6 sosok humanoid berdiri dalam posisi berselang-seling, sesuai dengan 6 arah dan 8 kutub langit dan bumi, pola Dao Agung tingkat 6 mereka berkobar dan berkembang sepenuhnya. 6 avatar Dewa Emas, masing-masing setinggi 10.000 kaki, mengeras di udara, menjulang tinggi dan tegak. Setiap avatar mengenakan baju besi ilahi kuno dan memegang senjata ilahi, kekuatan ilahi mereka luar biasa, menekan 8 gurun. Kekuatan ilahi ke-6 avatar saling terhubung, ritme Dao mereka terhubung, saling melengkapi dan menghasilkan satu sama lain, terus berputar tanpa henti, melipat gandakan kultivasi Dewa Emas Agung tingkat 6 dari ke-6 individu tersebut, menembus belenggu alam mereka, dan mencapai ambang batas Dewa Emas Agung tingkat 7 yang menakutkan. Bersambung.